Al-Quran atau Aswaja An-Nahdiyah dan Al-Quran. Memang judulnya macam-macam ya. Ada buku Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Tetapi ini juga memperhatikan kita supaya yang ngajarnya itu jangan terakui. Dan makanya nanti ngekliknya jangan Aswaja nggak akan nemu. Ngekliknya adalah mata pelajaran keagamaan. Itu yang pertama. Ini guru-gurunya. Ya. Nah, yang kedua, mau tidak mau, satuan pendidikan, baik itu MTS, SMP, SD, MI, SMA, MA, dan selanjutnya, muatan lokalnya harus sesuai dengan nama ini, nama buku. Ya, supaya apa? Di dalam kurikulum operasionalnya, kan sekarang pas ya, kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional madrasah, kan katanya kurikulum merdeka, walaupun dalamnya SP. Nah, nanti mohon diarahkan di dalam kos atau kom itu ada muatan lokalnya, namanya hasil. Muatan lokal, keagamaan, Aswaja An-Nahdiyah dan ke-MUan, clear. Jadi sama, ya, di dalamnya supaya terakui. Biasanya muatan lokal itu 2 jam, 2 jam, ya. Tapi tergantung itu mau berapa jam juga. Terserah, tapi sekurang-kurangnya 2 jam. Jangan sampai 1 jam. Karena kalau 1 jam nanti tidak akan tercapai tujuan pembelajaran. Itu mohon perhatiannya. Nanti di kurikulum operasional sekolah atau kurikulum operasional madrasah, nama mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal ya? Muatan lokal. Dan bagi kita di lingkungan Ma'arif Jawa Barat, kalau boleh saya katakan ini menjadi fardu ain. Masa mohon maaf ya, kita ngaku ada di bawah naungan pembinaan Ma'arif, tapi sekolahnya, madrasahnya, muatan lokalnya, misalkan apa? Karena ciri khasnya kan itu ya, muatan lokalnya harus Aswaja An-Nahdiyah dan ke-MUan. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat ya? Nanti mohon diinformasikan kepada Bapak kepala sekolah, kepala madrasahnya tentang itu. Nah, ini alhamdulillah kita sudah buat buku ini. Nah, tetapi kami memulai buku ini Bapak Ibu tidak dari kelas 1. Ya. Kan di MI SD itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelas bawah, kelas atas. Kalau sekarang kan istilahnya fase ya, nyebutnya fase gitu. Nah, ini kita mulai buku pertama itu untuk jenjang MI dan SD itu mulai dari kelas 4. Dimulainya. Khawatir nanti bertanya, kenapa kelas 1, kelas 2, 3-nya tidak ada? Ya kenapa ya? Kita nanti. Ya, dari kelas 4. Khawatir nanti ada yang nanya ya. Ini. Jadi buku yang pertama, buku kedua, ketiga, dan keempat. Buku pertama itu SD, MI, kelas 4. Buku yang kedua kelas 5, kelas 4 ya. Buku yang kedua kelas 5. Buku yang ketiga itu kelas 6. Seperti itu Bapak. Bagaimana cara mengajarkannya? Apa isi di dalam buku ini? Mohon ini juga bantuan dari Bapak Ibu sekalian. Kami yang nulis itu bukan makhluk yang sempurna, bukan orang yang sempurna. Yakin kalau dilihat bersama ada saja yang lupa atau lain sebagainya ya. Apakah dari tipenya atau mungkin ini kurang pas. Kalau ada yang kurang pas, kami berharap Bapak Ibu jangan istilahnya diambil ya Dokter tadi. Jangan diambil, dipasang di di status. WK, ini buku ini gini. Gak usah lah, udah aja obrolin dengan kami supaya berfisik, supaya tidak terjadi kegaduhan. Bukan tidak boleh kritik, silakan kritik. Dan kami sangat memerlukan kontribusi dari Bapak Ibu untuk melihat kembali, menyempurnakan ke depan buku ini. Karena buku ini kan baru pertama, nanti ada revisi kedua, ketiga, dan selanjutnya. Jadi jangan tabu untuk memberikan, tapi dengan catatan mohon bantuan. Jangan di gaulnya, jangan ramenya di medsos. Khawatir ada orang-orang yang tidak suka tentang ini, digoreng, dipelintir, pas dalam ribut kayak gitu. Tunggunya bukunya, ya bukunya jadi capat, jadi reret, jadi, ya kan? Karena dianggap buku apa? Nah itulah. Itu Bapak Ibu ya, kami insya Allah terbuka untuk memberikan
tambahan-tambahan ataupun kritik saran yang konstruktif dari semuanya dari lingkungan Bapak Ibu sekalian. Kami tidak kabur. Jadi begitu ya, begini. Kita siap untuk memberikan menerima saran dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di antara Bapak Ibu sudah melihat buku ini. Kami menyusun buku ini bukan hanya sendiri, beberapa orang sebagai tim yang ditugaskan oleh Ketua LP Ma'arif NU Jawa Barat. Ini berlapis Bapak Ibu. Kami tulis gitu. Setelah tulis, waktu itu pernah kami inikan di sana pada Dr. Dede ke pusat supaya dilihat. Tapi karena kesibukan di pusat, lama Pak. Kok ini gak turun-turun gitu kan? Gak selesai-selesai. Tetapi kami koordinasi. Baru terakhir kemarin alhamdulillah bantuan dari PWNU Jawa Barat melalui Pak Prof. Haji Thohir, kemudian Pak Dr. Didi, ini juga sudah dilihat kembali baru jadi. Jadi ini nggak tahu berapa puluh pasang mata ini ya, melihat buku ini. Ya, mudah-mudahan kalau banyak yang melihat, banyak yang membaca, meminimalisir terjadi typo, terjadi ketidakjelasan atau tafsir-tafsir lain. Mudah-mudahan. Itu Bapak Ibu ya. Jadi buku ini tidak jadi sekonyong-konyong. Harus konyong apa ya? Itu ujung-ujung jadi 2 tahun Pak. Ini 2 tahun. Tadinya mau tahun kemarin ini launching. Zaman dulu. Terus sampai pada akhirnya setelah kami koordinasi dengan PWNU dan PWNU menugaskan pakar-pakar tentang itu, Pak Prof. Haji itu pakar sejarah ya. Kemudian mohon izin, Pak Diri juga salah satunya ahli di dalam materi-materi kehidupan. Insya Allah, mudah-mudahan tawakal Allah kita sudah bertawakal supaya menghindari kekeliruan-kekeliruan atau ketidakpasan di dalam penulisan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ini mudah mengajarkannya. Ya. Tetapi memang harus berubah dulu mindsetnya. Karena mungkin selama ini buku atau mata pelajaran aswaja ini menggunakan produk yang lain. Masih di sini kan masih kental ya. Nah ini harus menemukan dengan buku baru ini. Karena di dalam buku baru ini kami sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan hari ini sedang viral tentang kurikulum merdeka. Ya, kan kita harus menyesuaikan. Kalau tidak menyesuaikan itu malah. Ya kan? Jadi sudah mencoba kita menyesuaikan dengan itu. Maka alhamdulillah di sini pun kata-kata pengantarnya ini cukup lengkap ya. Dari pusat ada, kemudian dari PWNU ada, dari LP Ma'arif ada, pokoknya mah ada semua. Nah ini Bapak Ibu, ini ada standar kompetensi lulusan yang harus dicapai dari setiap buku ini per jenjang. Ada di sini, tinggal dibaca. Ya. Kemudian juga ada tujuan pembelajarannya, ada juga di sini. Makanya kalau ini guru nanti ngajarkan tentang ini harus dibaca dulu dari tengah, dari awal, jangan langsung tebak. Sebab mohon maaf seringkali hari ini guru ngajar itu kan ngejar-ngejar bab, betul ya, Bu Imas ya. Ketika bab sudah selesai, alhamdulillah, urusan budaknya ujung itu, apa karena alhamdulillah, bagus begitu. Budak-budak tamat buku urusan budak artinya itu. Nah kemarin kayak refugian, buku bagus. Ya kan? Padahal bukan itu yang ini. Nah, kemudian juga Bapak Ibu, ini juga ada CP-nya. Kan istilah-istilah CP kan sekarang kurikulum merdeka ya. Kalau dulu SK, AD, kalau sekarang disesuaikan. Ada capaian pembelajarannya. Nah, buku ini Bapak Ibu, ini secara beruntut, isinya itu disesuaikan dengan kemampuan anak, tidak berat-berat dulu. Ya. Mulai dari pengenalan. Cuma ya itu tadi, di dalam buku ini bagaimana menguatkan apa yang telah dilakukan oleh masyarakat kita tentang kebiasaan-kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, seperti ini. Pokoknya insya Allah lengkap. Wali Songo ada. Wali Songo ada. Sampai kok Wali Songo jadi ada di sini. Kalau urusan itu tidak menyentuh itu Pak. Kita tidak ingin berpolemik tentang itu. Yang penting Wali Songo ada.
Cuma di sini mohon maaf Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang kita tampilkan lebih banyak tokoh Jawa Barat. Ya, tokoh-tokoh Jawa Barat, kiai-kiai Jawa Barat. Insya Allah di sini. Mungkin yang tidak tersentuh Kiai Halim ya, yang dari Majalengka. Ya. Itu saya baca dengan itu belum tersentuh, walaupun ada sedikit. Tapi insya Allah di buku ini nanti di buku berapa ya, ini tersentuh beliau. Karena itu kan tokoh kita dari Jawa Barat. Ya. Pemerakarsa pendidikan tentang kenapa tidak? Makanya kemarin alhamdulillah kita mendapat apresiasi ya dari Prof. Asep salah satunya. Mudah-mudahan ini juga sebagai bagian kita mendorong beliau untuk jadi pahlawan nasional. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini juga di samping kami materi-materinya tidak menjelimet, tidak terlalu panjang, juga di sini di setiap materi yang disampaikan capaian belajarnya, memang ini ada yang namanya kolaborasi dengan orang tua. Ya, karena di sini ada catatan penilaian yang harus dilihat oleh guru dan juga diketahui oleh orang tua. Oleh orang tua. Makanya kalau orang tuanya tidak paham, kalau gurunya tidak paham, agak susah. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, ini juga yang membedakan dengan buku-buku yang lain, dalam hubungan yang Kiai Haji Abdul Halim Lubudi. Kami tuangkan di sini. Di buku-buku yang lain nampaknya yang produk Jawa Tengah, Jawa Timur itu tidak secara khusus. Dikupas ada, cuma tidak secara khusus. Kemudian selanjutnya, nah ini yang membedakan ini Pak. Di bab akhir, setiap buku ada kearifan lokal khas Jawa Barat. Mungkin Bapak Ibu sering ya, kalau setiap sore ibu-ibu suka nadom, suka pujian, ya, gitu kan? Ini macam-macam pujiannya. Cuma ya itu tadi harus diajarkan tentang pujiannya. Tetapi mudah loh Bu. Ini kan sekarang musim HP, tinggal apa? Barcode-nya klik ini sendiri. Nah, insya Allah ini kemarin pujian-pujian ini kami sudah diskusi. Ini merupakan bagian daripada produk dari pesantren Al-Muhajir. Tangan. Saya sudah minta izin kepada Pak, saya gimana kalau ini boleh? Itu hak cipta, tidak boleh kita sembarangan, tapi sudah mendapat izin. Makanya pujiannya ini Pak. Nah, ini macam-macam pujiannya. Makanya nanti jangan aneh kalau di sekolah merasa kita tuh nyanyi naon ya, berpujian. Bahkan kalau bisa saya berharap menjadi pembiasaan di sekolah-sekolah di bawah naungan Ma'arif. Isu-isu pujian, kembali pujian, tapi ulah pujian. Ini yang membedakan Pak. Pujian. Nah, cuman masalahnya ya ini Pak, pujian kita ini kan ada yang bahasa Sunda. Ya rata-rata kearifan lokal nggak ada pujian yang bahasa Indonesia. Ada nggak Bapak Ibu pernah menemukan nggak pujian bahasa Indonesia? Ada nggak di tempat Bapak Ibu? Nah ini yang sulitnya nanti ketika yang ngajarnya adalah misalkan guru aswajanya dari Bekasi, Madura, atau dari akan lain kan cengkoknya ya, atau dari mana tadi? Ya, atau dari Medan. Guru aswajanya Medan. Medan itu kan lekok itu gimana? Coba kalau pujian bahasa Sunda, bilang cangkir hilang, cangkul hilang, kan gitu. Ya kata bilang. Nah ini Bapak Ibu ya, yang membedakan adalah pujian. Jadi setiap buku ada pujian. Semuanya ada dari semua jenjang. 5 menit lagi. Cara mengajarkannya mudah. Ya, aswajanya jangan terlalu serius. Yang penting harapan kami adalah penguatan terhadap tradisi-tradisi yang ada di lingkungan masyarakat kita yang sudah terbiasa. Mungkin selama ini anak-anak kita ya hanya sebatas pernah mendengar, mengikuti, tapi tidak tahu asbab dan asbabul wujud itu di mana mengintina ya nukieu. Sehingga nanti anak bisa memberikan penjelasan.
yang selama ini mungkin seringkali terjadi miskomunikasi. Itu mungkin tujuan yang kami inginkan. Jadi yang terakhir Bapak Ibu sekalian, mohon nanti bisa diarahkan minimal kalaupun misalkan anak kelas 4 SD ini, karena di materinya misalkan di sini ada apa? Materi yang berkaitan karena di sini sudah lengkap diantaranya ya, dari mulai sumber-sumber ajaran Islam, terutama amaliyahnya Bapak Ibu. Saya berharap amaliyah-amaliyahnya, karena kalau yang lain-lain juga diajarkan di dalam pendidikan agama kan, sejarah Islam di Indonesia diajarkan. Tapi penekanan yang ingin kami harapkan capaian pembelajarannya adalah lebih kepada amaliyah-amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah. Itu yang kami harapkan. Tujuan pembelajaran, capaian kompetensinya adalah menguatkan amaliyah-amaliyah saja. Kalau yang lain-lain yakin itu diajarkan di mata pelajaran yang lain. Di sejarah, misalkan kan ada tentang sejarah Islam. Kemudian di apa lagi ya, mata pelajaran apa lagi itu banyak ya. SKI dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi kami titip kepada semuanya, yang terpenting pembelajaran buku keagamaan Aswaja, An-Nahdliyah dan Keilmuan adalah mereka tahu tentang NU itu apa, Aswaja itu apa, ya, dan amalia-amaliahnya supaya tetap terpelihara dan terlestarikan. Ketika mereka diajak misalkan mohon maaf ya, debat atau apapun, dia punya konsepnya untuk menjelaskan. Sekurang-kurangnya dia menjadi kuat di dalam menerapkan amalia Aswaja. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon kritik, sarannya konstruktif dari Bapak Ibu untuk penyempurnaan buku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat aktivitas sehari-hari kita di masyarakat kita, itu adalah NU. Tetapi kan kalau berbicara masalah buku NU-nya, pasti kita akan kesulitan. So itu buku ini lahir untuk menjawab itu. Karena masyarakat, terutama para pemerhati pendidikan, waktu NU di mana bukunya gitu. Itu kan persoalan gitu. Sebab itu tim kami menyusun itu untuk mampu menjawab kehendak dari para orang tua murid untuk mewariskan apa itu NU, kemudian amaliyahnya apa, sejarahnya bagaimana. Karena ya yang namanya dari mulut ke mulut kan bisa salah. Tapi kalau buku kan pasti dari awal dan akhir buku itu statis. Baik, begitu tentang lanjutan dari penggunaan buku ini akan disampaikan oleh Pak Dr. Dedi. Silakan Pak Dr. Waktunya sampai 8:05 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Ma'arif PWNU Jawa Barat, Dr. Haja, tadi ada di belakang, beserta jajarannya, baik sekretaris ataupun pengurus yang lainnya. Yang saya hormati, ini termasuk sangat gigih sekali di samping saya ini pemerkasa dari buku ini, Pak Dokter, luar biasa ya. Udah 2 tahun. Yang saya hormati para kiai, para ibu nyai, pengurus PC Ma'arif se-Jawa Barat, yang mana nanti ke surganya yang paling pertama. Kalau Bapak dan Ibu tidak ke surga pertama, jangan ada yang ke surga yang lainnya. Kenapa? Orang bisanya sama kita,
Guru itu pasti yang pertama ke surganya. Ya, nggak mungkin yang terakhir. Kalau guru yang terakhir, siapa yang pertama? Orang yang bisa baca juga sama guru. Baik Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi sudah dikumpas tuntas oleh Pak Dokter itu tentang buku, ya, tadi tentang bukunya. Hanya saya ada cerita-cerita kecil kehidupan saya dulu, daripada ngantuk dengan saya bercerita kan. Bapak dan Ibu daripada ngantuk dengan cerita saya aja ini. Sudah ngantuk dari bercerita. Ada yang dari Indramayu? Oh, kalau Indramayu kan nggak bisa bahasa, ngerti bahasa Sunda ya, pakai bahasa nasional berarti. Jadi dulu itu di kampung saya di Cilengsi itu semuanya Islam, Pak. Semuanya Islam. Islam seperti apa Islamnya? Islamnya itu pokoknya kalau subuh kunut, kalau yang tidak kunut itu dinyatakan tidak Islam gitu. Bayangin, tidak kunut dinyatakan tidak Islam. Kemudian ada tetangga saya tukang bangunan, mengerjakan bangunan-bangunan. Kebetulan waktu itu beliau itu mengerjakan suatu masjid, bukan masjid NU. Bercerita ke saya masih kecil waktu itu. Kata ini, ini emang bangun masjid ya. Tapi ada masjid Islam ya. Yang tinggi, di luhurnya, tinggihan, perubahan. Sampai seperti itu kan. Tapi pada waktu itu ketika ditanya, Mang itu emang Islamnya Islam apa sih? Islam pernah tinggal gue jangan tadi imah orang gitu. Lu kemana Mang? Tinggal kita aja ayah gitu. Guru besar lagi gitu. Ada foto ada tuh saya. Itu guru besar itu jadi guru besar jadi orang kampung kan guru besar. Kemudian saya tulisan tul ulama baca itu. Nah, bacanya gitu Mang gitu. Iya karena itu di panjang kalau panjang itu khusus dibacanya gitu. Sampai seperti itu yang tidak ngerti. Jadi apa kata Islam teh? Apa kan kosil, kan gitu kan seperti itu. Itu bertahun-tahun, puluhan tahun. Kemudian datanglah yang lain, ada sekolah di situ di Indonesia, ada satu sekolah STM waktu itu dia masih STM Muhammadiyah namanya. Saya suka perhatikan. Ternyata di sekarang itu pas saya sekarang pulang ke sana ke Indonesia itu sudah berubah. Banyak sekali Muhammadiyah banyak sekarang dan lain-lain banyak. Kenapa banyak seperti itu? Karena dia bergerak di bidang Muhammadiyahannya. Ternyata di sekolahnya itu ada buku tentang Muhammadiyahan, tapi di Ma'arif di sana nggak ada bukunya. Jadi sekarang makin banyak Muhammadiyah di daerah saya itu, bagus, makin banyak ke Muhammadiyahan sampai gurunya pun, guru agamanya pun, bangun orang ini bawa ke rumah baca tentang Muhammadiyahan, bayar ini. Sampai seperti itu karena memang nggak ada orang Muhammadiyah pada waktu itu, mereka kan guru-guru NU. Sekarang jadi Muhammadiyah. Seperti itu cerita dulu dan sekarang seperti itu. Nah, ketika saya mendengar bahwa Ma'arif akan melaunching buku ini, kemudian saya disuruh melihat, melihat isinya, ya kata saya buku ini bagus, sangat bagus. Ini sangat bagus isinya. Nah, buku ini Pak Bu ya sudah dilihat isinya itu sangat bagus sesuai dengan jenjangnya. Kan kalau buku itu kalau membuat buku itu lihat jenjang SD, SMP, SMA beda. Bahasanya juga akan lebih beda SD, SMP, SMA. Kalau SD tidak mungkin pakai bahasa yang keren-keren. Kalau SMA ada 1-2 bahasa yang keren-keren. Ingin kita kelihatan keren aja di SD pakai bahasa keren nggak ngerti gitu kan.
sudah sangat sesuai dengan tipe-tipe buku untuk bahan ajar modul seperti itu. Saya lihat dalamnya di isinya itu ada pemaparan dulu, kemudian ada tesnya, kemudian evaluasinya juga ada pilihan ganda dan lain-lain. Bapak dan Ibu akan nyaman sekali mengajarkan buku ini. Nah, buku ini penting karena istilahnya kita dakwah, untuk dakwah bahwa suatu organisasi itu harus ada 3 minimal kesamaan ya. Yang pertama kesamaan fikrohnya kalau kita berarti fikroh an-nahdiyah, kemudian yang kedua ibadah atau amaliyah an-nahdiyah, yang ketiga yaitu harfah an-nahdiyah. Sekarang sering diidentikan bahwa NU itu cukup saja sholawat, kemudian kunut dan lain-lain. Sholawat dan kunut dan itu. Karena orang lain juga sama, sholawat, kunut, tahlil, gitu kan? Bagaimana ketika sholawat orang itu sholawat, kunut, tahlil, tapi fikrohnya tidak suka terhadap negara, ingin membuat negara baru. Apa itu disebut NU? Bukan, fikrohnya bukan nahdiyah, gitu kan? Bagaimana orang suka sholawat, tahlil, kunut, gerakannya sedikit-sedikit bilang haram, jihad, gitu kan? Itu kan bukan tipe NU. Perang, itu bukan tipe NU. Bom, gitu kan? Itu bukan tipe NU. NU tidak main bom seperti itu kan? Nah, ini karena NU sekarang itu terutama di Jawa Barat sangat seksi baru, sangat seksi sehingga banyak mualaf yang itu sekarang itu. Mendadak NU, nah itu banyak sekali mualafnya. Saya kemarin ya menyedihkan juga gitu. Selevel misalkan di MWC itu masih belum bisa menyebut wallahul muwaffiq gitu kan. Malah di ujung-ujungnya ihdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum kan gitu. Itu pengurus MWC kan itu menyedihkan juga kan. Itu banyak yang itu mualaf pindahan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena tidak dididik dari awal gitu. Itu mengerikan. Nanti bahaya juga. Bayangin kalau NU misalkan karena kita tidak pernah mengajarkan dari semenjak dini gitu kan. Kalau dulu diajarkan kemudian dikasih doktrin tapi tidak ada rujukan kan. Kalau sekarang banyak yang pindah-pindah itu menguasai orang-orang yang benar-benar orang itu kan bayangkan baru luar biasa kan itu. Nah, buku ini diantaranya mengkanter itu kan dari awal tentang pemahaman ke-NU-an supaya dari awal sudah dididik siswa kita tentang fikroh an-nahdiyah, kemudian amaliyah an-nahdiyah dan harokah an-nahdiyah. Buku ini seperti itu sebenarnya tujuannya. Dari semenjak awal sehingga nanti pas jadinya itu tidak umbang-ambing. Kan kalau dari kecil tidak dididik seperti ini, nanti menjak dewasa ikut radikal gitu. Kemudian sudah sengsara di radikal dan butuh NU jadi pindah lagi ke NU. Sudah NU di daerah dia nggak laku, pindah lagi ke sana kan seperti itu. Karena dari awal tidak dididik. Pendidikan itu harus dari awal dididik. Ketika ini dididik dari awal, dididikan dari awal, maka anak-anak kita, nanti generasi kita sudah siap hidup mati dengan NU, tapi belum tentu generasi kita kalau tidak dididik dari awal. Makanya ini fungsinya untuk mendidik anak didik kita supaya betul-betul memahami tentang ke-NU-an, betul-betul memahami ke-NU-an. Sehingga jika seperti itu, ini fungsinya untuk mendidik, maka ini adalah dakwah NU. Inilah dakwah NU di ma'arif seperti ini. Jadi kalau tidak mau mempublikasikan buku ini, kemudian tidak mau mensosialisasikan buku ini di daerah masing-masing, maka tahulah bahwa kita tidak sanggup untuk dakwah an-nahdiyah. Bapak jangan yang lain-lain lah, bahwa dakwah an-nahdiyah ini saja. Ini sangat nantinya kedepannya itu akan mendidik anak didik bapak dan ibu untuk menjadi orang-orang utuh, ber-NU yang utuh, kemudian bisa menjadi penerus
lanjutnya. Gitu. Ini adalah dakwah. Ini jadi kewajiban bagi kita untuk mensosialisasikan. Jangan berpikir untung dulu sekarang. Kita jangan dulu berpikir untung sabar hasil saya itu di kebelakangan. Sabar hasil saya nanti belakangnya. Penting ini tersosialisasikan di mana-mana. Orang-orang punya. Kalau penduduk Jawa Barat misalkan sekarang 50 juta, kemudian tingkat SD, SMP, SMA 10 juta, orang NU-nya misalkan di tingkat SD, SMP, SMA itu misalkan 5 juta, masa 2,5 juta eksemplar tidak terjual ini. Dengan adanya ma'arif di PC-PC semua. Ini sebagai bahan rujukan, buku ini sebagai bahan rujukan kalau ingin ber-NU, ya ini rujukannya. Jangan sampai kita NU tidak berrujukan, tidak ada rujukannya. Kalau NU tidak ada rujukannya, ketika ada orang lain memberikan rujukan, itu masalah. Tapi kalau ada rujukannya, kita ini ada bukunya rujukannya ini. Ketika anak-anak kita diberi rujukan, misalkan selain NU, dia akan nyangkut ke sana karena dia tidak punya rujukannya. Ini anak-anak kita harus punya itu seperti itu untuk rujukan dia bahwa saya punya rujukannya, ini bukunya. Jangan sampai seperti saya dulu bingung kan. Hadron besar adalah guru besar aja saya dulu gitu. Oh iya ya, kita guru besarnya ini. Karena tidak ada yang bisa dibaca dulu kan. Yang dijual tahun 85 hanya bobo, jadi kan. Bobo itu kan, itu bobo, TPS kan gitu. Jadi TPS nggak ada buku-buku ini kan. Gitu. Buku pelajaran juga nggak ada, gitu kan. Jadi kesulitan. Sekarang sementara di yang lain sudah diwajibkan semuanya mempunyai buku itu. Bahkan muatan lokal di sana itu jadi wajib mempelajari organisasinya masing-masing. Maka kita pun sebenarnya itu kalau itu sekolah-sekolah kita sekolah-sekolah ma'arif, maka kita harus wajibkan saja ada muatan lokal, bahkan ada lapor lokal untuk ke NU-an. Ini menjadi ini harus betul-betul disupport sama kita bersama buku ini, karena kalau tidak disupport sama kita bersama itu kegagalan kita bersama, kegagalan kita berdakwah di sekolah-sekolah, gitu kan, dengan tidak mempunyai buku rujukan. Jadi Bapak dan Ibu dalam bahasa Sundanya, wayana Bapak dan Ibu itu berjuang ma'arif kabupaten kota, temui sekolah-sekolah ma'arif, kepala sekolahnya, temui kepala sekolahnya, itu bahwa ini harus setiap murid kita harus punya sebagai sumber rujukan, Kalau kita cari selalu NU dicari misalkan di internet, di AI gitu ya, di AI itu AI gitu. Itu kalau selalu dicari di situ kan belum tentu NU yang rujukannya dari orang NU gitu kan. Bisa saja kan NU yang di pengkal-pengkal sana sini kan, seperti sekarang kan banyak kan diaku semua NU, pendirinya diaku golongan dia semua kan? Karena NU ini sudah seksi. Nah dari itu buku ini yang mengkantor orang-orang yang seperti itu bukunya. Jadi akan mengkantor orang-orang seperti itu buku ini. Ini penting. Jadi saya harapkan buku ini nanti itu ketika Bapak dan Ibu sosialisasikan, misalkan bulan September kita cek ada berapa ini yang dakwah kita yang laku ini. Kan ini dakwah ini jual buku ya. Kemudian lagi itu. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya omongkan, tapi 5 menit lagi ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya harapkan seperti itu. Ini buku ini bagus. Kalaupun ada salah-salah itu ya, kalau ada sebut salah-salah itu nanti Bapak dan Ibu tinggal dikoordinasikan saja. Dikoordinasikan, tidak perlu rame-rame di media sosial yang tadi, karena ini buku itu pasti setiap buku itu ada kesalahan. Jangankan buku surat berharga negara saja kadang-kadang ada salah ketik. Apalagi buku yang tebal-tebal seperti ini ya. Apalagi buku yang tebal-tebal seperti ini. Nanti kita bareng-bareng setelah kita boomingkan buku ini se-Jawa Barat, kemudian ada salah-salah kita perbaiki dan revisi di tahap berikutnya buku itu. Mungkin itu Bapak dan Ibu, selamat berjuang, kita berjuang bareng-bareng untuk dakwah An-Nahdiyah dengan menggunakan rujukan buku-buku An-Nahdiyah. Dan di buku ini juga bukan hanya An-Nahdiyah secara umum, tapi ada An-Nahdiyah Jawa Arbiyah juga kan.
Gitu. An-Nahdiyah Jawa, Al-Qur'aniyah juga ada di sini. Jadi sangat cocok buku ini untuk santri-santri atau untuk murid-murid wilayah Jawa Barat. Itu mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kemudian nanti kita bisa sharing lebih banyak baik tentang buku ini ataupun tentang yang lain. Jangan lupa ngajarkannya jangan sambil marah-marah. Itu saya selalu ke guru-guru bahasa Arab terutama kan, kenapa bahasa Arab sekarang itu banyak yang tidak bisa, salah gurunya kata saya. Kenapa? Gurunya suka nyalahin. Baru datang guru bahasa murid-murid gitu, kata guru bahasa Arab, lima kata akhorta, kata muridnya, anak ya tak akhor, kotor. Tarik ngomong anak ya tak akhor, kotor. Nggak perlu disalahkan, baru biarin aja anak ya tak akhor, ya ustad, afwan, nggak apa-apa, asal kita ngerti kan gitu. Tinggal betulinnya kan, bagaimana cara membetulinnya? Wa amma anak la ata akhor, punya nama ata akhor gitu kan, nggak perlu dimarahin gitu orang marah. Jadi kegagalan kita mengajarkan itu kadang-kadang kita ya galak ya, jangan terlalu galak-galak sama murid, santai-santai saja seperti orang-orang NU terdahulu, santai tapi orangnya menyebarkan ilmu dengan ikhlas, kemudian akhirnya jadi murid-muridnya. Begitu juga mengajarkan buku-buku ini, ajak santai saja, ajak cerita, ajak yang lain supaya dia paham betul-betul. Sering tikror, pengulangan bahwa muassis itu sering diulang-ulang. Muassis misalkan Nahdiyah, pendiri NU itu ini sering diulang-ulang sama Bapak dan Ibu supaya paham. Jangan sampai sahabat dari NU ditanya murid kita nggak tahu. Itu banyak yang mencoba orang-orang luar itu nanya ke murid-murid kita, kenapa pendiri lagi ke apa? Kenapa NU? Padahal dia pernah NU seperti itu. Itu harus sering diulang-ulang bahwa pendiri NU ini, kemudian di buku ini yang sering nggak diulang. Kalau namanya pembelajaran itu diproses. Itu mungkin dari saya. Ini Pak Pak MC sudah akan meleret-leret terus. Baik Bapak dan Ibu, mohon maaf berkawis mencantumkan An-Nahdiyah di rapat. Nah, lebih lebih. Jadi kalau saya lihat di sebelah itu ada mata pelajaran misalkan kayak seperti ini ke-N1, dia bukunya muatan lokal, dimasukkan ke rapot muatan lokal. Jadi Bapak dan Ibu nego saja ke kepala sekolah, kalau memang ma'arif itu harus ada An-Nahdiyah itu di rapot lokal. Dulu saya juga seperti itu, pernah ada rapot 2 dulu itu muatan lokal, kemudian baru rapot umum. Sekarang itu ada masalah sebetulnya. Rapot muatan lokal diantaranya ke N1, kemudian misalkan di dalamnya ada N1, kemudian misalkan ada mawaris dan seterusnya. Itu bagus itu. Kalau di Ma'arif. Cukup ya? Baik, kalau cukup saya tutup pertemuan ini. Nanti kita bisa sharing yang lebih banyak di lain kesempatan. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Heri dan Pak Jody. Terima kasih plus kedua narasumber kita. Bapak Ibu sekalian, dengan lahirnya dan terbitnya buku Aswaja ini dengan pemisahan yang khas di Jawa Barat, ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengarang, yang kedua editor, yang ketiga penerbit. Maka jadilah buku ini. Oleh sebab itu kita sambut penerbit yang tidak kalah pentingnya, 3 serangkai yang telah ngesang gitu untuk bisa menerbitkan buku ini kan. Kami panggil dari 3 serangkai untuk kamu ke depan. Silakan Pak, dari 3 serangkai penerbit. Ya, bentar. Halo Pak, selamat datang Pak. Yang luar biasa terbitnya 16 wajah Nadia ini dengan Pak. Si kalah.
Baik Bapak sekalian, ini adalah bentuk dari kehebatan dari buku ini dengan adanya presentasi pada malam ini. Sebab itu mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan dari penerbit. Kami persilakan sebelum nanti kita dialog ya. Setelah ini dialog cukup 2 pertanyaan saja. Enggak Pak dari penerbit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kita semuanya, yang salah satunya adalah nikmat kesempatan dan nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini tanggal 9 Agustus 2024 kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam kita curahkan ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita semuanya nanti mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Sebelumnya kami menyampaikan yang terhormat Bapak Dr. Dedi, yang terhormat Bapak Dr. Acep Nuraili selaku Ketua Pengarang Bapak, yang terhormat Ibu Dr. Ifah Faizah Rohmah, terima kasih Ibu. Yang terhormat Bapak Ganjar, yang terhormat PJ Ma'arif se-Jawa Barat, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sudah diterima di lingkungan NU Bapak dan situ. Sebelumnya kami perkenalkan Bapak, katanya kalau nggak kenal kan nggak sayang gitu Pak ya. Nama saya Marwan Wiono, saya asli Madiun. Istri saya satu Pak, belum punya ilmunya Pak. Istri saya satu asli Jawa Barat Pak, dari Lembang atau Palembang. Anak satu, kebetulan anak saya juga, alhamdulillah saya dikasih rezeki Bapak. Anak saya juga mondok di Gontor. Alhamdulillah rezeki Pak, kita rezeki. Yang kedua, kami selaku penanggung jawab dari PT3 Serangkai Pustaka Mandiri dari tahun 97. Berarti saat ini sudah 27 tahun Bapak. Amanah yang luar biasa gitu. Sehingga kami mengenal lingkungan Ma'arif ini jujur dari Ibu Iva di situ, sehingga kami masuk di dalamnya untuk bagaimana mewujudkan buku. Tapi dari cerita bapak-bapak yang di depan itu sampai 2 tahun Pak di situ, tarik ulur bener Pak, kalau kisaran bener saja Pak kayak gitu. Nunggu dami ini untuk dikoreksi ini nggak siang nggak malam, ini langsung saya antar ke pengarang seperti itu. Maaf Bapak, saya berdiri Bapak ya. Sebelumnya melangkah yang jauh, kalau kami nanti masuk di bidang teknis bagaimana pengadaan buku tersebut. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu siapa sih 3 Serangkai itu. Ya enak Bapak ya, kan gitu. Saya pernah Pak, jujur 3 itu diartikan yang beda-beda di situ. Jadi di kesempatan ini sedikit kami mengupas
bagaimana 3 serangkai itu. 3 serangkai sebelumnya Mas, kita sebelumnya. Berdiri tahun 59. Berarti sudah 65 tahun 3 serangkai. Beliau merintis perusahaan ini tahun 59. Naik Mas. Beliau ini adalah Bapak Haji Abdullah Marzuki dan Ibu Siti Haja Aminah. Kalau Bapak sudah swagi, kalau Ibu masih alhamdulillah. Beliau ini adalah seorang guru SD di daerah Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Beliau punya cita-cita yaitu anak didiknya dapat lulus dan dapat melanjutkan sekolah. Waktu tahun 59 tadi. Saya belum lahir, Pak. Dengan tekad beliau mengumpulkan soal-soal dari ujian, soal-soal ujian itu, Pak. Namanya himpunan MIPA itu. Dikumpulkan, dicetak pakai mesin sheet. Akhirnya dalam kesempatan seperti bapak-bapak ini ketemu, ditukar, dikasihkan, kok banyak peminatnya ternyata dari kumpulan itu. Sehingga tahun 59 beliau menitipkan karyanya yang masih lepotan itu di toko buku 3 yang ada di Solo. Sehingga di tahun 65 ini beliau baru mendapatkan siup perusahaan 3 serangkai. Tapi merintisnya tahun 59. Next. Inilah visi dari beliau, yaitu menjadi perusahaan berlatar nilai Islam yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, distribusi, dan perdagangan dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan serta memberikan kontribusi bermanfaat bagi pendidik nasional dan umat. Ini cita-cita beliau untuk mendirikan sebuah perusahaan. Makanya saya betah 27 tahun itu, saya jujur karena saya ikut orang Muslim. Banyak yang nawari seperti itu. Karena saya sudah melakukan buana ke Sumatera, sampai Medan, sampai Riau, sampai Batam, sampai Pekanbaru, balik lagi ke Bandung. Karena dulu nyala saya di Bandung, Pak. Itu tahun 97. Next. Misinya mengembangkan 3 serangkai sebagai sebuah grup bisnis dan sukses di Indonesia melalui pengelolaan sumber daya perusahaan yang inovatif, sinergis, dan efisien. Mengembangkan organisasi yang kuat, dinamis, fokus dalam mendukung rencana pengembangan bisnis, menciptakan dan membangun nilai-nilai baru bisnis 3 serangkai di semua level karyawan dan organisasi. Membahagiakan pelanggan melalui penyediaan produk yang inovatif, berkualitas, serta berkomitmen dalam memberikan pelayanan pelanggan yang prima. Selanjutnya membina hubungan yang baik dengan institusi, lembaga, dan masyarakat sebagai pelanggan utama agar lebih bermanfaat dan bernilai. Termasuk ini, Bu. Makanya ini amanah dari beliau. Misinya bahwa harus bersinergi ya dengan institusi atau lembaga. Ini memang instruksi beliau. Intinya saling membantu, seperti Abu Mahir ingin membantuku, saya bagaimana bisa berbuat ke sana. Ini tanggung jawab dari 3 serangkai juga. Next. 3 serangkai grup itu mempunyai 4 perusahaan, yaitu 3 serangkai perusahaan Mandiri yang bisa diikuti, keduanya Wangsa Jakastari, yang Ibu kalau sudah mendapatkan Sohibet ini sama agenda itu karya dari Wajah Klik sama buku bank kayak Pak Mandiri, Pak Muhammad itu juga ada di sana. Ketiganya ada K33 itu berbisnis di retail kayak minyak, kayak Baygon, pokoknya kebutuhan sehari-hari kita. Yang ketiga adalah
Assalam yang utama. Kalau Ibu lewat ke Pabelan, nanti kiri jalan ada supermarket Assalam. Itu juga milik Dinas Sragen. Baik Mas. Keduanya, sebelumnya Mas, dari keuntungan perusahaan, pasti usaha masih akan untung Bu ya. Alhamdulillah Dinas Sragen juga si Arab juga, yaitu punya pondok pesantren Assalam yang di Solo. Jadi keuntungan dari perusahaan-perusahaan itu sedikit-sedikit juga dalam rangka pengembangan dari pondok pesantren Assalam. Kalau Bu Iva dan tim sudah kami ajak ke sana. Tahun berapa sudah lupa saya Bu ya, bisa ajak ke sana gitu. Ya alhamdulillah santrinya sudah kurang lebih saat ini 3.000. Next. Ini alamat Dinas Sragen. Banyak Pak buku yang beredar, bahkan baru aja kemarin sama teman-teman juga alamat penerbitnya itu palsu. Gitu. Di dalamnya macam-macam di situ. Setelah dilacak penerbit itu alamatnya palsu, gitu. Tidak beralamat yang lengkap itu. Kalau 3 serangga ada Pak, 3 serangga Salaman itu di Jalan Dr. Supomo nomor 23 Solo. Insya Allah kalau ada kekeliruan di buku tersebut pasti akan mencari penerbitnya Pak di situ, dan kami pun siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik di situ. Pastilah karya manusia nggak ada yang sempurna. Kalau Bapak Ibu guru yang bikin buku itu yang karya yang sempurna Pak. Kalau penerbitnya seperti apa itu pasti ada aja celah yang kesalahan itu. Lanjut Mas. 3 serangkaian yaitu bidang penerbitan buku sekolah, buku umum, buku digital, dan konten digital serta penjualan perangkat elektronik dan lain-lainnya. Sehingga nanti Pak, buku Aswaja ini kalau nanti sudah berkembang, mau di buku digital itu kami siap. Ya, jadi nanti seandainya sudah banyak yang akses, nanti sekolah-sekolah LP Ma'arif itu mau dibikin perpustakaan atau perpustakaan digital dan buku itu ditanamkan di dalamnya sehingga siswa itu nggak usah bawa buku Pak, bisa akses di mana aja pakai HP-nya. Insya Allah kami siap. Lanjut Mas. Produk 3 serangkaian ada Platinum, yaitu buku umum kita. Selain buku Mulau tadi, saya juga buku Platinum, itu produk unggulan kami. Next Mas. Ada buku global, yaitu dari segi harga di bawahnya Platinum. Boleh lagi Pak? Akila, lanjut Mas. Media Pena, lanjut. Perpus kita, ini Bu, Bapak, bahwa kami juga punya perpus kita yang nanti akan mewadahi di perpustakaan digital tersebut. Lanjut. Ya, ini buku Aswaja ini kami buat di Solo sana dengan jujur. Ini sebenarnya buku bukan buku 3 serangkaian Pak ya. Ini bukunya LP Ma'arif, bukan buku saya Pak. Karena apa? Pengarangnya juga dari sini, terus editornya juga dari sini. Kami hanya bahasanya nyediakan kertas sama mesin Pak. Nah di situ memang ada sedikit-sedikit penambahan gambar dan lain-lainnya. Kalau buku ini aslinya itu buatan dari Jawa Barat sini. Keduanya kami menggunakan jilid yang luar biasa Pak, sehingga buku ini anak SD mau di apapun insya Allah kuat, sehingga jilid ini bisa dipertanggungjawabkan di sini. Lemnya bukan lem langsung di anak SD kan, pastinya biasanya kan cepat sobek seperti itu. Ini insya Allah Pak, buku kami, buku bimbing kami sekali masuk itu 100 ke berapa ya? Boleh Pak dicoba. Lanjut Mas. Ibu, untuk pemesanan silahkan isi pesanan tersebut bisa dikoordinir oleh LP Ma'arif masing-masing kabupaten. Kalau stok
per jilid kami sudah cetak 5.000 Bapak. Yang kelas kurang itu kelas 6 SD sama SD saja kelas 6. Yang kelas 1 SMA tadi sore sudah diberitahu sudah jadi dan masuk gudang saya. Sehingga insya Allah ibu pesan sekarang besok diantar di situ. Armada saya untuk kota Bandung aja ada 13 di situ. Untuk Jawa Barat itu cabangnya ada Tasik, ada Cirebon, ada Bandung, ada Bogor, ada Bekasi. Jadi Jawa Barat dihandle oleh 5 cabang di situ. Nah Mas, kejar MC nanti Mas. Bu, punten ya Bu ya. Kalau ini tak kasih simulasi, kalau pesennya 30-30, padahal buku itu saya antar ke sekolah, itu biaya distribusinya adalah kurang lebih 2%, yaitu 69.000. Tapi kalau pesanannya sekarang masuk satu-satu, suruh antar terus ke sekolah, ya mohon dikaji ulang Bu, itu aja. Harapan saya ya 30-30 atau 20-20 lah, sehingga biar tim kami mengantarnya itu agak cepat gitu ya di situ. Nah, kalau 20-20 ya operasional ngantar barang 46.000 ya. Kalau ini di Pamanukan sana dari Bandung ya lumayan Pak. Lanjut Mas. Ini mekanisme dari penyediaan, terus pembayaran, insya Allah pakai transfer aja dulu ya, biar cepet, ya biar enak gitu. Nanti akan saya bicarakan dengan tim LPMR wilayah, teknisnya nanti seperti apa. Lanjut Mas. Ini tim saya Pak, saya di Bandung, perangkat dengan Ketua Gugus Pemasaran Jawa Barat, Sarangkap, dan saya juga membawai untuk wilayah Bandung, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, KBB, Purwakarta, Subang, dan Sumedang. Itu wilayah saya. Yang wilayah Tasikmalaya, Cirebon, Bogor, Bekasi, ini alamatnya. Nah Mas, ini Bapak, saya punya cita-cita dengan tim Mari Jawa Barat. Ini modal saya Pak. Cabang kami di Indonesia itu ada 46 cabang. Sehingga kalau buku itu nanti bisa tak pasarkan nasional, ya contohnya yang muatan lokalnya tadi diedit lagi jadi bahasa Indonesia, insya Allah kami itu punya 46 cabang di seluruh Indonesia, sehingga Mari Jawa Barat ini bisa terkenal Pak. Itu modalnya 3 serangkai di situ, sehingga 3 serangkai itu perwakilannya ada di Aceh, ada di Medan. Paling timur itu ada di Nusa Tenggara Timur, yang belum ada adalah di Jaya. Lanjut Mas. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Sudah di kediri Pak MC saya sudah nggak enak gitu ya. Padahal pokoknya panjang Pak gitu ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari Pak Peneliti, luar biasa. Buka-bukaan kualitasnya sudah kita ketahui, konten seperti itu, cara penggunaannya juga kita sudah ketahui. Tapi walaupun demikian, mungkin ada hal-hal yang perlu kita silaturahmikan atau dipertanyakan kepada ketiga narasumber kita. Maka Bapak yang Pak Kiai jauh dulu, kemudian Pak Kiai 4 ya, yang Bapak tentukan dulu 4 dulu. Maka dari Pak Kiai jauh dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Kabupaten Bandung. Kebetulan dari distrik Pak Sedang ini, jadi menarik sekali materi ini. Cuman jadi ada beberapa pertanyaan yang karena di situ itu sudah ada muatan lokal, apalagi Kabupaten Bandung dengan adanya pengamatan bahasa Sunda. Apakah
sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat dan Kabupaten Bandung, mungkin ini perlu disosialisasikan. Untuk para pelajar ya. 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 Kemudian Ya. kesulitannya ini Pak, kan di sekolah itu guru-gurunya kadang-kadang tidak ada ilmu ya Pak. Apakah bisa gitu nanti sekolah kalian memiliki dengan adanya buku pedoman ini? Nah, karena di sekolah bagaimana ketahui guru agamanya saja kan dia dari PAI. Kadang-kadang itu unsur PAI-nya sudah hilang di lapangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Pak, kita kumpulkan dulu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari PC Ma'arif Kabupaten Tasikmalaya. Kebetulan juga bersama kepala sekolah LP Ma'arif yang Musaliwan. Itu anak saya, Pak. Itu yang layak bertanya sebenarnya beliau untuk menjawab pertanyaan Bapak yang barusan. Tapi untuk itu izin dulu Pak, dari saya langsung dilempar ke anak saya langsung nanti. Sederhana saya Pak, menyikapi yang Bapak dari tiga serangkai saja ya. Kalau itu saya tidak ragu lah, siapa Dokter Aceh, siapa Pak Dr. Dedi, terkait masalah pemesanan buku. Ini sebetulnya Tasikmalaya sudah menanggung malu Pak. Sebelum tahun ajaran 2024-2025, saya sudah terlebih dahulu sosialisasi bersama Ma'arif Jawa Barat. Dan di situ saya sudah menampung 100 lembaga ya, formal di salah satu rumah makan. Saya terima kasih juga ke tiga serangkai. Dan saat itu juga mereka memesan. Ya, karena harus masuk di arkas kali ya. Karena berbicaranya bisa ke Tinabos ya. Mereka kan sudah terlanjur lewat Pak sekarang tahun ajaran ya. Jadi saya jadi ditanya-tanya terus Pak. Katanya kapan dikirim? Ini jadwal sudah dibuat, bukunya belum ada. Katanya mau bikin kader dari mulai MI, masalah keaswajaan mau diterapkan dan versi Jawa Barat. Sampai hari ini belum diterima juga. Itu setiap hari, setiap malam saya terima WA itu Pak. Saya menanggung malu. Betul, maka malam ini saya meminta kepada dari penerbit, mohon maaf saya sedikit keras ya, karena sudah terlalu lama menanggung malu. Besok saya tunggu pengirimannya Pak. Terkait teknis itu kan di pikiran Bapak harus kirim ke sekolah. Saya akan undang sekolah-sekolah yang sudah pesan itu 89 lembaga Pak. Hanya untuk pegangan gurunya saja. Kenapa? Karena lambat datang. Kalau datangnya sebelum tahun ajaran saya jamin Pak. Jadi saya pertanyaannya kok tidak profesional banget gitu. 5.000 eksemplar masih sulit gitu. Mohon maaf Pak, mohon maaf sekali. Biar tidak jadi unek-unek gitu ya. Jadi saya tunggu, ini pemesanan sudah dari 89 lembaga formal. Dari mulai SD sampai SMA ya. Menunggu kehadiran buku ini. Baik Pak. Ya. Selanjutnya untuk menjawab mungkin nyambung dengan dari Bapak tadi ya. Bisa anak saya karena sudah menerapkan pada sekolah kami. Ya. 2 menit Pak ya. Tambahannya 2 menit. Kalau dibatasi biar puas Pak. Ya. Izin bertanya juga, sekaligus mungkin mudah-mudahan nanti dijawaban. Di sekolah kami itu dari awal berdiri sudah menerapkan materi aswaja. Kemudian saya masuk itu menggunakan kurikulum dari Jogja Pak. Namun ada beberapa hal memang yang perlu dikoreksi juga di materi yang berasal dari Jogja Jawa Tengah. Nah selanjutnya di kemarin saya dapat buku yang untuk kelas 7 sama kelas 8 kalau nggak salah, yang jenjang SMP. Setelah saya lihat daftar isinya, kok nggak ada tokoh lokal, apakah di jenjang MI atau di jenjang SMA gitu. Ketika sosialisasi pun dengan pihak tiga serangkai, saya justru penasaran Pak, pengen lihat, bahkan di sini juga tadi saya pengen bertanya, daftar isi dari mulai perjenjang, baik SD, MI, SMP, MTS atau aliyah atau SMA, kalau bisa diperlihatkan dulu Pak untuk daftar isinya. Karena tokoh-tokoh lokal itu
itu sangat penting untuk kita kenalkan supaya anak-anak itu tidak melupakan sejarah. Satu itu Pak. Yang keduanya, ini kan kita sudah kurikulum merdeka. Tadi ada CP-nya kan di buku. Kalau bisa ini Pak di PMM, di platform Merdeka Mengajar itu belum ada saja Pak. Dan itu sangat dibutuhkan oleh guru-guru nanti sebagai acuan supaya mereka bisa menggunakan platform Merdeka Mengajar. Kalau bisa dimasukin lah Pak CP, ATP-nya, kemudian untuk setiap hasilnya dan juga materinya. Kalau bisa dimasukin ke platform Merdeka Mengajar. Entah itu misalkan oleh perwakilan dari WP Malik atau siapapun itu. Itu Pak Tornedi ya? Ya. Baik, untuk tokoh lokalnya Pak yang dan mungkin Pak. Ya, baik, terima kasih. Terakhir dari Bapak. Lupa Pak tadi nama sama asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Heru Saleh dari Kabupaten Karawang. Mungkin ini bagian saya yang tadi disebutkan oleh Prof. Dedi, orang mualafnya NU. Ini bagian dari yang mualaf tergabung di NU. Izin terkait tadi yang disampaikan, kalau di NU kan biasanya ini terkait dengan keaswajaran, dia dan lain sebagainya. Ini juga perlu ditingkatkan di satuan pendidikan, khususnya kalau tadi saya sedikit bergetar juga yang disampaikan oleh Pak Yai, tapi tidak menurunkan semangat kami, dan kami harapannya tadi di Kabupaten Karawang siap menerima terkait dengan kalau di perbukuan kan ada bedah buku dan lain sebagainya untuk hierarki pendidikan ini bisa masuk di satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Karawang. Ada 150 satuan pendidikan yang sudah kita data terafiliasi dengan NU Mari. Nah, harapannya juga bisa mengaplikasikan. Nah, kiranya LP Mari siap menyediakan tempat di sana untuk mensosialisasikan, termasuk kalau biasanya NU kan ada sanad keilmuan. Nah, ini harapannya apa yang disampaikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dewan guru, ini juga termasuk nanti sekaligus dalam pemesanan di bukunya. Kami siap 100 sekian itu semua jenjang ya? Semua jenjang. Baik. Kami siap menerima, tempat kami sudah sediakan, dan minta waktu kiranya ada waktu kapan bisa untuk disosialisasikan di tempat kami. Walaupun memang walaupun memang sebenarnya secara online sudah kami sampaikan. Ya. Tapi lagi-lagi kalau berbicara NU itu kesana keilmuan juga perlu ya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Baik, itu mungkin para penanya. Kalau misalkan Pak Rektor dulu untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Yang pertama tentang tokoh lokal itu ada, sebenarnya saya pernah baca itu ada tokoh-tokoh lokal, diantaranya kemarin itu yang agak dikoreksi itu tentang tokoh lokal Kiai Haji Abdul Halim ya. Karena memang sangat sulit sekali itu membedakannya. Dua-duanya orang Majalengka tapi beda. Yang satu itu tokoh lokal NU, yang satu tokoh lokal PUI. Semuanya sama namanya, sehingga ada perbedaan cetaknya gitu ya. Itu kita menampilkan tokoh lokal itu dulu, yang itu kemudian juga ini yang lebih menariknya di buku ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu baca, Bapak dan Ibu akan tahu sekali tentang keorganisasian NU. Jadi sampai sekarang masih ada yang ngomong ketua Rois, gitu kan? Ketua Rois, ketua Rois datang, nah, itu ya, nanti dengan baca buku ini nanti Bapak dan Ibu untuk murid-muridnya, kalau kita kan sudah aman kan, untuk murid-muridnya jangan sampai tidak tahu sama sekali tentang organisasi NU ini ada di sini. Bahkan
para rois terdahulu, para ketua terdahulu Jawa Barat ada di buku ini, di salah satu buku ini ada. Kemudian juga sedikit kurikulum vitae-nya. Kemudian nanti mungkin ke depannya nanti kita kembangkan tokoh-tokoh, misalkan satu tokoh misalkan 3 lembar tentang kehidupan dan keilmuannya, itu kita kembangkan seperti itu. Untuk sementara kita cukupkan dulu segini. Kalau kita kembangkan terus menerus Pak, itu tidak selesai-selesai buku gitu. Itu adanya kalau nggak salah di kelas 6 ya. Kelas 6 belum dicetak ya Pak? Sudah sedang proses cetak. Itu ada di kelas 6. Bahkan kemarin direvisi lagi kan, masih ada kekurangan direvisi lagi. Nah itu untuk masalah tokoh kita, tokoh lokal. Ya, yang terpenting sebenarnya Bapak dan Ibu, mari kita sukseskan buku ini sampai ke siswa-siswa kita, karena sangat pentingnya buku ini untuk siswa-siswa kita. Dia sebagai bahan acuan, mau kemana lagi ngajunya dia. Ya, sebagai bahan acuan yang betul-betul ada sanadnya, ada bukunya. Jadi kalau anak-anak kita mau cari tentang siapa itu Hartose, oh ini ada di sini, ini pasti benar kan gitu. Adapun kalau salah tulisan itu salah tulisan. Nanti kalau ada salah-salah sedikit, Bapak dan Ibu tinggal kasih tahu ke baik penerbit ataupun ke Ma'arif, ke PW Ma'arif, kemudian nanti akan direvisi selanjutnya. Kalau ini tidak diterbitkan dan tidak dipublikasikan, ini tidak jadi kita. Dakwah kita tidak akan nyampe, orang lain sudah sampai desa, sampai pelosok. Kemarin teman tetangga saya gitu, karena saya berteman dengan tetangga gitu, dia sudah sampai dakwahnya, buku-bukunya gitu, sudah sampai ke Kalimantan yang desa apa ya gitu ya, yang daerah Pontianak atau daerah apa gitu, sudah sampai ke sana. Kita di Jawa Barat saja belum nyampe buku-buku kita kan sampai yang seperti itu. Kita sampaikan sampai ke bawah, sampai ke anak-anak didik kita sebagai bahan bagi dia, bahan nanti di kemudian hari ada pertanyaan orang lain, kemudian dia ingin mengingat kembali, gitu kan, nanti bisa lihat bukunya. Kalau lihat media sosial yang seperti itu kan tidak bersanad, susah. Dan kedepannya bisa jadi menjadi buku digital. Tapi buku digital itu tetap kita harus punya buku yang seperti ini. Hal-hal yang penting harus punya buku yang seperti ini. Karena baca digital itu menjenuhkan daripada baca yang seperti ini. Bapak dan Ibu baca yang digital itu ya, itu 15 menit sudah jenuh dan tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ingin mencari di buku ini lebih mudah. Itu lebih mudah, lebih benar sanadnya. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Pak. Sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih. Selanjutnya Pak Dr. Aceh. Terima kasih. Yang pertama dari Kabupaten Bandung ya, dengan Pak siapa Manisi. Pandang ya. Ya. Salam sejahtera juga dari Bandung Pak, dari Balenda. Di dalam lembaga pendidikan Ma'arif NU ini ada tipologi lembaga yang kami bina. 3 jenis sekolah atau madrasah yang kami bina. Nah, yang semuanya mungkin dianggap bergabung di dalam lembaga pendidikan Ma'arif NU. Yang pertama ada sekolah atau madrasah yang secara langsung dimiliki oleh NU. Itu langsung segala sesuatunya dari lomba, ya, dari yayasannya, dari yayasannya apa semuanya itu betul-betul 100% NU. Ya, NU. Pengurusnya dari pusat atau istilahnya berbagi kewenangan dengan daerah. Contoh seperti di Jawa Barat itu lembaga pendidikan SMP, SMA, SMK Ma'arif Galunggung. Galunggung itu betul-betul merupakan salah satu lembaga pendidikan yang langsung ya, badan pengelolanya itu dari NU. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lembaga atau sekolah madrasah milik warga NU yang menggunakan badan hukum NU. Miliknya milik warga NU.
tapi lembaga hukumnya menginduk kepada NU. Ya, badan pengelola ya, Taufik, badan pengelola pendidikannya, BPP-nya. Jadi mereka tidak punya, mohon maaf, yayasannya Pak Benar. Tetapi yayasan dari kami tetap milik orang NU. Dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan, baik itu sekolah atau madrasah, sekolah yang berafiliasi Pak, ke NU dengan mengikuti kurikulum dan ujian yang diselenggarakan oleh NU. Jadi yayasannya bukan dari NU, ya, tetapi berafiliasi, menyatakan kami lembaga pendidikan NU. Dari ketiga tipologi ini, sebagaimana tadi Bapak jelaskan, kami diantaranya bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan, pembimbingan, dan layanan terhadap lembaga-lembaga tadi, Pak. Apakah harus semuanya? Tidak, ya kan? Terutama untuk dua tipe tadi. Kalau yang pertama otomatis Pak, fardu ain ya. Tapi lainnya kan BPP-nya ke NU, itu fardu ain Pak. Kalau tidak ikut itu jadi masalah. Tetapi yang dua tipologi ini, ya, sekolah milik warga NU yang menggunakan badan hukum NU sehingga penguasaan asetnya masih di tangan masyarakat. Kalau yang pertama semuanya sebetulnya di tangan NU. Kalau yang kedua asetnya yang milik masyarakat, tapi pembinaannya badan hukumnya dari NU. Nah kalau yang ketiga ini semuanya betul-betul dimiliki langsung oleh lembaga tersebut. Ya tentunya orang NU kan tidak mungkin ya Pak ya. Misalkan sekolah tersebut di luar NU lalu berafiliasi dengan NU. Tidak mungkin. Nah oleh karena itu kami sangat berharap kepada lembaga-lembaga yang tiga tadi, supaya tadi kata Pak Dr. Dedi itu ada komitmen dan konsistensi dalam berfirqah, berharapah, dan beramaliyah. Ya kan? Sekurang-kurangnya ada rujukan-rujukannya, atau istilah kami itu sanad dari atas sampai bawah. Tadi kaitannya dengan muatan lokal, misalkan di daerah-daerah itu kan ada di Jawa Barat itu bahasa Sunda, bahasa Jawa Cirebonan, bahasa Betawi untuk daerah Depok dan sebagainya itu muatan lokal daerah. Silakan. Tetapi ini kami sangat berharap jika ada tiga tipologi tadi, kiranya muatan lokalnya ditambahkan. Karena itu kan kewenangannya sekolah. Kewenangannya adalah sekolah atau madrasah. Jikalau ada di antara mereka yang betul-betul menyatakan, ya, sekolah kami adalah sekolah NU, ya otomatis, mohon maaf kalau saya katakan, jenis kelaminnya akte atau KTP-nya harus ada cirinya. Jangan hanya sebatas ngaku-ngaku, sebatas kami NU loh. Dan memang sasaran kami, mohon maaf, ketika misalkan dua tipologi tadi mengatakan kami NU, salah satu sasarannya, ayo muatan lokalnya apa? Maksudnya apa? Karena itu akan menjadi kekhasannya, cirinya. Kalau seandainya ada sekolah atau madrasah ngaku, yang ngaku ya, bagian daripada lembaga NU, tetapi tidak mengajarkan, tidak memberikan pembelajaran kepada peserta didiknya, berarti kan dalam tanda kutip perlu kami bertanya, ya kan, tentang komitmen dan konsistensinya menyatakan ada di bawah naungan NU itu mungkin Pak. Jadi sekali lagi tidak mesti semuanya. Yang penting tiga tipologi tadi, ya, seperti itu. Nah tadi kata Bapak sudah berkoordinasi lah kan dengan Dinas karena sifatnya. Kalau negeri tidak mungkin Pak, tidak mungkin. Tapi tidak menutup kemungkinan kami tidak akan melarang. Kalau seandainya ada sekolah negeri, baik SD negeri, SMP negeri, MI negeri, MTS negeri, dan sebagainya negeri Pak, kalau menggunakan muatan lokal asal silakan. Dilarang nggak Pak Dokter Dedi? Larang jangan literasi. Ya artinya kan jangan dilarang Pak, jangan dilarang. Karena itu semuanya yang namanya mulak adalah kewenangan satuan pendidikan sesuai dengan keperluan dan kebutuhannya. Tetapi kalau swasta ya tentunya
ditentukan oleh, nah, itu mungkin Pak ya. Apa bisa dikatakan wajib bagi ulama ma'arif memiliki buku ini? Nah, itu gak usah ditanyakan lagi Pak. Tadi saya bilang, ketika mengatakan kami adalah lembaga pendidikan kami bagian daripada NU, ya, saya nggak usah menjawab lagi Pak. Wajib dan tidak wajib kan sudah tahu ya Pak Dr. Dedi ya. Sebagai ciri khasnya, mungkin begitu Pak. Baik, oleh karena itu kami berharap, memohon kiranya kita jadikanlah ini bagian daripada amal kita Pak. Mudah-mudahan nanti di yaumul kiamah bahwa kita pernah mendakwakan, pernah mengajarkan ini melalui buku ini, mungkin saya yang ngarang, Bapak yang Ibu yang nyebarin, sekolah yang mendistribusikan. Itu yang pertama mungkin mudah-mudahan bisa dipahami. Yang kedua tentang apa? Kalau PMM ini kaitannya harus yang memang karena ini sifatnya kita Jawa Barat ya. PMM itu nasional, platform Merdeka Mengajar. Tentunya ini harus ada inisiatif dari lembaga-lembaga sekolah atau madrasah, terutama gurunya harus menaikkan. Contoh di PMM itu kan produk-produk guru Pak. Cara ngajar dia tahu oleh gurunya. Ya, di dalam platform Merdeka Mengajar. Karena tidak serta-merta dan namanya yang muatan mulok itu tidak bisa menjadi sesuatu yang semuanya harus karena sesuai kebutuhan. Makanya untuk PMM mungkin kalau saya bersaran lebih kepada guru-gurunya yang harus berinisiasi produk-produk proses pembelajaran atau proyek-proyek tersebut. Ya, ini coba diprojekkan, ini coba diajarkan dan tahukan bagian daripada platform guru itu bisa, tidak dilarang. Kalau langsung harus ditahukan ke sana nanti yang lain pada bagian ini, karena nasional itu mungkin ya. Nah, kemudian ini masalah tokoh-tokoh. Memang kami berpikir kemarin Pak, ada bagian-bagian buku yang memang banyak tokohnya, ada bagian-bagian buku yang lebih kepada pemikiran. Tetapi ingin saya sampaikan Pak, setiap buku ini ada 6 elemen yang semuanya ada Pak. Ya, dari setiap jenjang SD, MI, SMP, MP, dan SMA. Ini semua ada Pak, dalam kerangka capaian pembelajaran. Ya. Yang pertama elemen tentang sejarah perkembangan Islam atau perkembangan ilmu itu ada Pak tiap buku Pak. Walaupun dalam materi yang berbeda. Tadi dikatakan semakin tinggi pasti harus semakin tingkat kerumitan kesulitannya sesuai dengan kemampuan berpikir anak. Kemudian yang kedua tentang elemen paham keagamaan, terutama keagamaan NU-nya Pak. Ada tiap buku berbeda-beda. Kemudian yang ketiga elemen pemikiran keagamaan, tentunya NU. Yang keempat tentang elemen amaliyah, Ahlussunnah wal Jamaah Ahmadiyah, ada juga. Dan yang terakhir elemen kearifan lokal. Jadi 6 elemen ini tiap buku ada Pak. Cuman bahasan-bahasan materinya disesuaikan dengan kerangka berpikir anak dan semuanya ada dalam domain aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ada 6 elemen di sini. Walaupun mungkin di sini ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi terima kasih Pak. Insya Allah nanti dari visi selanjutnya kami juga menunggu masukan-masukan dari semuanya bagaimana menyempurnakan buku ini. Ya, itu. Terus ada lagi? Cukup ya? Atau Bu Ida kalau lain atau pertanyaan? Nambahkan. Nah, yang kelas 7 ya. Nah, memang terus terang Bapak Ibu, untuk SMP ini kita coba yang memang agak kesulitannya gini Pak. Kalau anak SD tidak melanjutkan lagi ke sini, tidak bersambung Pak. Ya kan? Ya. Tapi insya Allah nanti untuk revisi perbaikan ke depan kita akan sempurnakan itu Pak. Ya. Akan sempurnakan. Terima kasih untuk masuk. Karena memang kemarin kami sangat sulit sekali untuk mencari historis tentang tokoh-tokoh lokal NU Jawa Barat Pak. Ya. Yang tadi aja yang dijelasin yang Majalengka Pak ada 2, bukan ada 2, 1 orang sebetulnya kan dari sosoknya seperti itu. Makanya mohon masukan nanti kira-kira tokoh-tokoh lokal Jawa Barat yang ini harus kita masukkan siapa-siapa. Karena begini Pak, kami khawatir, mohon maaf, karena ini kan 27 kabupaten kota Pak. Ya, kami memasukkan tokoh yang lebih umum ya. Terlalu banyak misalkan masukkan tokoh satu daerah nanti disangkanya tidak berimbang Pak.
Oh ini semuanya dari kabupaten mana tokoh? Akhirnya kita coba dalam buku ini nanti ke depan. Mohon juga masukan dari Bapak Ibu, tokoh-tokoh yang betul-betul dikenal di Jawa Barat itu seperti apa. Kita itu dulu ingin kenalkan, baru nasional. Bukan berarti menafikan tokoh-tokoh yang lainnya, tapi kita ingin lebih mengenalkan tokoh-tokoh yang ada di Jawa Barat. Bisa saja tokoh-tokoh itu ini hanya sebagai suplemen saja. Ya. Pengembangannya menurut tokoh-tokoh di masing-masing daerah. Ya. Tapi terus terang, tolong berikan masukan kami, tapi dengan referensinya Pak. Jangan hanya nyebutin nama, karena Pak di dia itu baheula aja. Tuh kuburan aja gitu. Kan dalam buku tidak bisa begitu. Ya. Harus ada sumber referensinya yang valid Pak ya. Tidak hanya sebatas tanpa nama referensinya kuburan anak dia, ngarana dia. Nggak bisa kan bercerita. Ya, gitu aja. Ya. Ya, ini selesai. Terima kasih Pak ya. 2 menit ya Bu Ida. Maka tadi poinnya enggak nih. Bentar nanti yang terakhir dari penerbit. Salam. Mohon maaf izin menambahkan terkait dengan buku ini, kalau keterkaitan dengan kurikulum merdeka, mohon maaf sekarang di dalam bukan kom lagi atau KTSP, tapi kalau untuk madrasah kurikulum madrasah, kalau untuk sekolah kurikulum satuan pendidikan. Nah, khusus untuk madrasah karena KMA yang baru turun kemarin, maka legalitasnya itu nanti deadline-nya itu diundur sampai tanggal 30 Agustus, sehingga ini momentumnya tepat, ini bisa dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah tersebut. Saya kurang tahu kalau sekolah apa masih bisa direvisi kurikulum satuan pendidikannya. Dan buku ini kalau menurut saya ini bisa direkomendasikan juga selain sebagai mulog, juga bisa sebagai P5 kalau untuk di sekolah dan P5RA untuk di madrasah. Ini sangat tepat sekali. Kemudian terkait dengan PMM, mohon maaf, berdasar Pak Dr. Didi, kalau saya salah mohon maaf, berdasarkan surat edaran Ditjen DTK Kemendikbudristek yang baru keluar kemarin 2 Februari 2024, saya masih ingat karena kebetulan tanggal 5 Februarinya saya diundang oleh Kemendikbudristek untuk mensosialisasikan SE tersebut ya. Nah, isi SE tersebut tadi belakang ada yang bertanyakan tentang PMM. Jadi guru dan kepala sekolah itu sudah tidak diwajibkan lagi melakukan kegiatan di PMM. Kan selama ini di medsos itu betapa viral mereka terbebani ya dengan PMM itu. Maka silakan dibuka SE-nya kalau tidak salah nomor 0559 SE Ditjen DTK Kemendikbudristek. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya dan luar biasa. Bapak Ibu gini aja sekarang. Jadi setiap aspek kegiatan tentang Aswaja Anahbiya dan Kenwan viralkan, publiskan. Yuk, mau YouTube, mau TikTok, apa lagi? Ya. Selama itu proses pelajaran buku ini, silakan. Karena hari ini kalau tidak diviralkan, itu tidak akan dikenal ini, tidak akan tahu orang dan tidak akan baca. Tetapi sekali lagi, proses pembelajaran bukan tentang persoalan. Nah itu, saya sarankan seperti itu. Oh ini Pak, betul sekali tadi elemen-elemen yang disebutkan dan ini kalau diviralkan juga, ini sangat berkaitan dengan P5, dimensi dari P5 dan juga sangat berkaitan dengan P5RA, di mana di P5RA itu ada 10 dimensi juga yang merupakan turunan dari model agama yang merupakan ke-MUA. Nah ini sangat tepat sekali. Tepuk tangan dong untuk buku ini. Iya, ya, terima kasih Pak. Kalau untuk proyek cocok. Pertama, kearifan lokal. Yang kedua, kebinekaan ada di sini. Yang ketiga, daya hidup berkelanjutan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. Pokoknya ada dimensi. Insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu atau sekolah kita menggunakan buku ini, tidak akan rugi Pak. Tidak akan rugi. Yang penting bagaimana caranya. Itu tadi sekali lagi, mohon Tahifah, Bu Dr. Hifah, setelah ini kita rancang untuk membimbing gurunya. Ya. Mau tidak mau harus. Ya, buku ini tentang keaswajaan dan mudah-mudahan itu menjadi TOT dan harus menjadi sebuah sertifikat yang bisa diakui. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, yang terakhir dari penerbit tadi tentang pengadaan dan distribusi mangga. Terima kasih Bapak. Dari Kabupaten Tasik Bapak ya. Terima kasih Bapak.
intinya teguran ataupun apa ya, orang Jawa dislentek ya matur suwun Bapak, ini cambuk saya untuk lebih baik ke depan. Kebetulan Tasikmalaya itu beda cabang dengan kami, tapi di malam hari ini saya memberanikan diri menjadi ketua gugus pemasaran untuk gugus Aswaja ini di Jawa Barat. Langsung besok kami tidak lanjutin Bapak untuk pengirimannya. Kedua, mohon Bapak ini bukan alasan ya Pak. Ini tadi Bapak-Bapak di depan ini buat buku ini tuh 2 tahun Pak. Sedangkan naskah ini diserahkan ke kami itu bulan Maret. Bulan Maret kemarin Bapak. Ya, bulan Maret kemarin itu bahasanya pingpongannya ini cukup seru gitu. TikTokannya ini. Naskah saya kirim di sana itu huruf Al-Qur'annya tidak sesuai dengan mesin saya. Ngetik ulang lagi Pak, gitu. Bahkan untuk tim editor itu Pak, Opik tahu pengennya jadi akhir bulan Agustus atau September. Saya ya bahasanya tukang kerucuk berani dari bawah. Saya setel itu GM saya Pak. Pak, ini pertaruhannya nama baik saya di depan beliau-beliau ini. Akhirnya apa? Tim editor publishing ditekan pokoknya Agustus harus jadi. Gitu. Sehingga apa? Kalau buku ini minta warnanya ditambahin Pak, ya ini jadinya itu mungkin tahun depan. Ini tingkat kerumitan. Ikannya cuma 2 warna Pak, yang gitu. Yang Maret terus naskah itu yang sekarang masih sudah intinya sudah naik cetak itu tinggal kelas 6 SD Pak. Karena ada tambahan tokoh pahlawan atau tokoh NU Pak ya, itu yang dari Majalengka itu baru disusulkan itu kalau nggak salah seminggu kemarin atau minggu kemarin Pak. Betul itu Pak ya, sehingga yang nyantol tinggal itu aja Pak. Kalau yang SMA tadi pagi sudah saya informasi sudah masuk gudang barang saya, sehingga tinggal itu saja Pak. Itu bukan kami beralasan bulan Maret dibagi dengan 2 tahun Pak. Maret, April, Mei, Juni, Juli Pak itu untuk bikin buku 9 judul Pak. Nah di situ 9 judul khusus untuk editor agama di 3 serangkaian ini bukan sembarang orang Pak. Ya, bukan sembarang orang. Tingkat kejeliannya harus benar-benar luar biasa. Pilihan Pak. Gitu. Karena salah sedikit aja huruf T itu jadi yang itu jadi ramenya sekilas dunia itu Pak itu. Nah, jadi luar biasa itu. Sehingga mohon maaf Bapak yang dari Tasik atas tidak nyamannya. Insya Allah Pak secepatnya kalau buku yang di Bandung itu tempat Al-Majirin itu pesan itu sudah penuh Bu ya. Udah tak kirim Pak. Itu kurang lebih itu hampir 3.000 eksemplar untuk buka swajahnya terkirim Bapak di situ. Sehingga yang tinggal sedikit lagi mudah-mudahan minggu depan yang kelas 6 sudah jadi Bapak. Saya minta doanya biar kami pelayanannya juga bagus untuk tim Abdul Ma'arif yang ada di Jawa Barat ini. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan habis nanti gudang Pak semuanya di sebarkan. Terima kasih. Baik itu Bapak sekalian. Ketemu tadi ya. Silakan. Bu Ida untuk ketua PC bisa ngambil bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima Masta Mulyana di Subang. Jadi di Ulumda Tilu Jami gitu. Ketua kepala sekolah sekarang Sakop. Nah kalau pesan nanti yang kedua yang kepala sekolah. Mana aja? Bukan tapi niatan ini ayeuna ranjang 2 teh bari diangkut jadi Pak. Terus luka 2 Pak, komite divitasi greget lagi karena pengiriman bukunya lambat lah ya. Kalau saya greget itu kalau tadi Pak Kiai Pak Dokter sudah memberikan mempresentasikan isi buku. Nah yang saya
mempresentasikan untuk sekolah, untuk ma'arif, dan untuk PC. Oke. Ajis sama Pak Ajis. Nah itu aja Pak. Jadi saya menunggu persentase dari untuk PC, untuk sekolah, dan untuk ma'arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Subang Pak. Yakin itu yang ditunggu dulu oleh semuanya. Itu silakan nanti diskusikan, komunikasikan dengan riang gembira. Itu aja ya. Untuk hal itu nanti ada sesinya kita bicarakan secara adat dengan penuh riang gembira di sesi sebelum kita pulang. Jadi besok ada 2 lagi agenda. Agenda pertama ada sosialisasi dari mitra, yang kedua kita berbicara penyiapan kegiatan harlah dan termasuk masalah apa yang tadi ditanyakan. Kira-kira seperti itu ya, santai. Jadi sekarang tetap fokus karena di belakang ada Kang Irfan, beliau pengurus alternatif NU yang kebetulan beliau adik dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin Udah ya, masalah Ajis nanti. Mungkin ada tambahan nggak Pak dari? Ya. NU ke depan setelahnya kita tidak ada. Ya, baik di dalam firqahnya, harapannya dan amalnya. Sehingga kita meninggal pun mudah-mudahan telah melakukan. Amin. Hari ini kita mudah-mudahan. Hanya itu yang bisa. Kita ingin berwakaf. Dan kami pun selaku penyusun semuanya, bismillah kalau Allah, mudah-mudahan itu menjadi sebuah kebaikan. Dan terakhir nanti sebelum bubar, mohon Sako tidak bubar, kita tunggu di sini karena akan kita bicarakan bagaimana juga Sako menunjukkan untuk hasil ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber kita, Pak Dr. Dedi, Dr. Acep, dan dari penerbit. Terima kasih atas penjelasan yang luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita serap hari ini kita bisa laksanakan di lapangan.